semuanya, selamat siang. Pada siang hari ini aku berada di daerah Gudang Legi Malang, tepatnya di karoseri Gunung Mas. Nah, hari ini aku akan menghadiri acara yang bisa dibilang ini adalah acara cukup bersejarah bagi Gunung Mas, karena untuk pertama kalinya Gunung Mas membuat body bus untuk pertama kalinya. Gimana bentuknya? Penasaran nggak pastinya? Ikuti terus videoku kali ini. Oke teman-teman semua, saat ini aku berada di karoseri Gunung Mas dan kebetulan ini ada Pak Fahad nih, salah satu direksi karoseri Gunung Mas. Betul. Ini ya. Pak, ngapunten, saya ini kan baru pertama kali ini jalan-jalan di sini. Ya. Bisa dijelasin nggak Pak, sebagai orang awam nih saya nih, karoseri Gunung Mas itu? Karoseri Gunung Mas itu betulnya udah brand kalau untuk industri karoseri, brand lama di Kabupaten Malang, khususnya di Gudang Legi. Di Gudang Legi nggih? Gudang Legi. Memang tahun 78 itu dimulai dengan bak kayu. Memang konsepnya di bak kayu untuk truk. Oke. Ya, seperti itu. Jadi customer kita juga dari berbagai daerah. Jawa Barat ada, Jawa Tengah, Jawa Timur. Di luar pulau pun juga ada? Ada. Di luar pulau ada. Teman-teman kalau lihat truk kayak kol diesel, betul, yang headnya warnanya putih, kadang juga warnanya kuning. Ya. Itu kalau kita beli itu nggak bisa langsung jadi baknya. Ya, betul. Jadi baknya dibuat di sini dulu. Betul. Ini udah mulai ada tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Tahun 78. Tahun 78. Ya, hampir 50 tahun berarti ya. Kalau kalian lihat di bak truk ada tulisan Gunung Mas. Nah, pembuatannya tuh di sini. Betul. Kalau kita ngomongin bus Pak ya, kalau bus kan kadang sampai 2 bulan. Kalau bak truk itu pengerjaannya berapa minggu Pak? Kalau estimasi pengerjaan satu unit itu sebetulnya kalau 2 minggu, 2-3 minggu selesai. 2-3 minggu selesai? Ya, kadang kita, ya alhamdulillah ya, kadang waktu pengerjaan antrinya itu kan, kita satu bulan itu bisa tembus 25-35 unit dalam satu bulannya itu. Itu yang membuat kita agak kerepotan untuk ngatur waktunya. Jadi paling enggak estimasi waktu pengerjaan itu paling cepat 3 minggu lah. Paling cepat 3 minggu. Itu mulai dari awal ya? Ya, mulai dari awal sampai finishing selesai. Itu nun sewu Pak, saya kan sering lihat nih kalau di truk-truk itu gambarnya nyelah-nyelah, tulisannya aneh-aneh, terus gambarnya. Betul. Itu emang dari sini atau itu kan permintaan customer. Kalau customer kan macam-macam permintaannya. Kadang memang customer minta full dari sini sampai brandingannya seperti apa. Dia ada yang nyerahin desainnya. Kadang yang pasrah ke sini mau didesain seperti apa, seperti itu. Jadi selain bak kayu, kita juga ada untuk variasinya melayani juga. Variasi kan kayak hereknya, bumper depan, belakang. Kita juga melayani seperti itu. Jadi nggak fokus di bak kayunya. Jadi permintaan customer kami berusaha untuk melayani semuanya permintaannya. Berarti ibarat karoseri bis gitu, mulai dari semuanya juga dilayani Pak? Betul. Seperti itu. Berarti itu ada yang kayak cutting stiker, ada yang airbrush. Masih ada nggak Pak airbrush sekarang? Airbrush hampir jarang ya orang yang pakai airbrush itu. Kalau lebih banyak main di cutting kan. Cutting stiker. Pak, nun sewu, ini kita bisa ditunjukkan nggak Pak proses-proses pembuatannya tuh dari awal sampai akhir? Untuk bak kayu ya? Kayu. Oke, dari mulai awal. Dari mana? Dari awal nih perakitan untuk rangkanya. Rangkanya pakai ini ya, pakai besi nih Pak ya? Besi, UMP. UMP? Ya. Ini pengerjaan sekitar berapa hari Pak kalau di sini? Kalau rangka ini 1 hari 1 unit, 1 sampai 2 unit. Untuk rangkanya aja. Untuk rangkanya aja ya? Betul. Standarnya segini berarti? Kalau ini kan memang permintaan customer kan ada istilahnya yang dimensinya agak berubah. Tapi kalau dari kementerian kan ada ukuran sendiri. Ada ukuran sendiri ya. Kayak sing buat muat cabai, sama buat muat pupuk, itu beda. Setelah dari sini kemana Pak? Dari sini arahnya ke sana. Jadi menunggu perakitan kayu Mas. Di sana? Betul. Jadi untuk proses perakitan kayu ada di sana. Untuk treatment kayunya ada sendiri, nanti mesinnya ada di sebelah sana. Treatment kayu itu di treatment apanya Pak? Jadi kan kita kalau kayu itu kan mendatangkan kayak lembaran gitu Mas. Kita bukan log, jadi kita datangkan lembaran sesuai request yang kita butuhkan. Karena kan ukuran kayu di bak itu kan macam-macam. Kita minta ke supplier itu kan kayu ukuran sekian, lebar sekian, kalau panjangnya sekian, itu macam-macam, nanti kebutuhan sesuai fungsinya nanti bak kayunya itu. Berarti di treatment sehingga sesuai dengan bentuknya kayak gini. Iya, betul. Warna-warni cuy, warna-warni dan ini tuh catching banget warnanya. Kalau truk itu rata-rata emang
warnanya harus warnanya cerah ya Pak ya rata-rata ya? Ya kebanyakan sekarang kan truk-truk mania itu kan kebanyakan anak muda supirnya. Iya. Itu kan. Wah, Itu yang sepuh-sepuh sudah geser sekarang kan. Makanya sekarang itu kalau tak lihat warna itu cerah-cerah. Betul. Terus dilukis, di cutting stiker, ada kan gambarnya kayak Gus Ikdam di belakang gitu. Biasanya di belakangnya kan ada kata-katanya juga. Berarti pengerjaan standar 3 minggu baru kelar selesai, ya? Itu untuk ukuran yang truk kayak gini, kayak kalau diesel gini? Panjang 420-an. 420 ini panjangnya? 420, ya. Bikin paling gede berapa Pak di sini? Paling gede itu yang ukuran Fuso ini. Oh, ini Fuso ini? Ini Fuso, tapi yang ini plat ya. Tapi yang ada yang lebih panjang dari ini 570 ada. Standar 570 ada. Jadi nanti headnya dan sasisnya masuk, tinggal dipasangin Tuh, di sini itu udah. sekalian suratnya loh kita ngurusin. Oh gitu? Iya, ada namanya serut kan. Oh iya serut. Nah, itu. Jadi unitnya masuk ke sini, kita proses serutnya ada bagian sendiri. Nanti begitu baknya selesai, suratnya juga selesai. Oh gitu. Seperti itu. Jadi stok kayu itu ada 2 varian kita. Iya. Ada mahoni, ada merbau. Merbau. Iya. Nah, untuk lokal biasanya orang-orang paling banyak ya pakai mahoni. Pakai mahoni. Kalau merbau kan memang agak mahal. Di Gunung Mas sendiri itu kan ada 3 varian. Jadi varian itu memisah antara yang kayu mahoni dengan kayu merbau. Jadi harganya juga beda. Harganya beda. Jadi ada yang klasik, silver sama premium. Oh. Kalau premiumnya kita pakai full spec lah itunya. Iya. Besinya yang bagus, terus kayunya juga kayu yang kualitas juga bagus. Ini sekarang kita geser ke proses kayu Pak ya? Betul. Nah, ini proses apa ini Pak kalau boleh tahu nih Pak? Ini proses center ya. Jadi kan kalau kita mendatangkan lembaran itu kan bentuk sisinya kan belum presisi kan. Diratakan. Oh. Biar presisi kan. Ini kayu kan Kayu berupa lembaran semua. Dipotong-potong biar sesuai gitu. Ini berarti bagian pertamanya ini, awalannya nih. Bagian dari set kayu untuk sebelum masuk ke rangka. Terus ini proses apa ini Pak kok? Ini ada mesin planer untuk menghaluskan. Oh, yang sama ini setting menghaluskan. master, betul. Biasanya saya kan jalan-jalan ke karosel itu yang dipotongi besi. Oh ya. Ini yang dipotongi kayu. Ya kita untuk potongan besi kan cuma di rangka itu aja. Di rangka ya? Iya. Oke. Setelah dari sini, di treatment kayunya proses dempul sampai finishing di sini. Ini yang ngeset kayu ke ngeset rangka. kayu, oke. Kan dari sini toh. Berarti nempelin kayu yang dari sini Ya, ke ke sini. sini. Pengecatan juga di sini. Kita Dilakukan nanti di sini? pindah ke sana. Oh. Tapi kondisional ya, kadang kan iya. pas banyak gitu ya terpaksa dicat di sini. Gitu. Kalau boleh tahu Pak, ini baknya aja ini harganya berapa Pak? Untuk yang standar aja deh. Standar ya? Iya. Standar itu kita buka di harga 24 setengah. 240. Ada ya. 24 24. juta 500. Oh tak kira 200 jutaan. Enggak ya? 24 juta. Itu yang tipe klasik. Baru tahu. Ya, itu Tak pikir harganya kadang itu ada nego-nego harga itu biasanya di 23 setengah seperti itu. Di level atasnya lagi itu ada yang premium. Kalau premium itu yang mahal yang tadi pakai perbau itu tadi. Harganya sampai 60-an. Oh 60 juta. Berarti harganya tergantung ukuran dan jenis kayunya Ya, pastinya. kalau yang tengah-tengahnya itu yang silver itu harganya di angka 28 sampai 30 lah. 30. Oke. Betul. Siap. Nah Pak, ini kan karoseri Gunung Mas ini kan salah satu karoseri besar yang ada di Malang Raya ya, Iya, betul. terutama untuk karoseri bak truk. Cuman kemarin tuh saya dapat info bahwa karoseri ini tuh juga bikin bis. Oh, oh denger ya. Wah. Ya. Kok bisa Pak? Ceritanya gimana Pak? Kok tiba-tiba bikin bis? Itu untuk pertama kalinya ya berarti? Ya, pertama kalinya. Jadi setelah 2023 itu kita punya owner baru itu kan beliaunya ini expert banget gitu ya. Pingin Oke. ada istilahnya hal yang baru di Kabupaten Malang khususnya di Gonalegi ini. Iya. Terus beliaunya pingin lah mencoba untuk produksi big bus. Langsung big bus, Mas. Oh langsung big bus? Iya. Berarti belum ada yang versi mediumnya? Belum ada. Berarti Beliaunya langsung langsung big bus? ya seperti itu. Oke. Ada nanti di sana. Oke, tempatnya. langsung aja teman-teman. Kita Ya. lihat ke sana Pak Gi. Monggo. Oke, Mari. siap. Nah, ini sekarang kita menuju ke tempat bis Pak ya. Ya. Tapi sebelumnya ini kok tapi kok bukan kayu Pak? Bak plat. Iya. Ya. Juga ada di sini. Bok plat itu ya. Bok plat. Ada. Geng. Tang layannya juga. Jadi mulai dari kayu, plat, semua ada ya. Ya, kemarin sampai
ini dari apa namanya MBG itu kan foto box itu Oh untuk iya iya angkut iya, MBG-nya. truk box. Sudah kita layani juga. Oke. Nah, wah ini teman-teman, bus Nah. yang fenomenal nih Betul. Pak, nih, Pak. Kita launching untuk perdananya kita itu. Hari ini di launching perdana Pak ya. Perdana betul. 2 unit warna merah dan warna biru. Nah, coba view-nya. Ya. Ini teman-teman, bis terbarunya Gunung Mas. Kan owner kita itu kan masih muda. G. Jadi istilahnya dia punya expert tinggi kan untuk dunia karoseri. Terutama di Gonalegi kan belum pernah ada ini Mas ceritanya untuk karoseri bis. Ya. Kalau Gunung Mas ini kan memang terkenal dengan bak kayunya kan. Pak kayunya, Ya. betul. Jadi owner kita itu sekarang pengen mencoba lah untuk bermain di dunia bis seperti itu. Bis, ya. Betul. Ya alhamdulillah dengan adanya SDM yang mumpuni, akhirnya cita-cita owner kita itu tercapai. Tercapai. Iya, langsung 2 unit. Langsung 2 unit. Ya, Berarti udah, maksudnya ini udah siap diproduksi massal berarti Pak. insya ya? Allah harus siap ini. Siap. Nah, pertanyaan saya itu sebetulnya ketika tadi lihat sini, kenapa kok langsung kiblatnya ke G8 Pak? Itu kemauannya owner kita sendiri. Oh gitu. Mungkin beliaunya browsing atau seperti apa. Dia langsung, saya kan manggil SDM yang ada. Beliaunya langsung ngomong, saya minta body piece yang seperti ini. Seperti itu. Mirip. Mungkin mirip ya. Makanya tadi kan lihat loh. Wah, Ya. ini bener-bener hampir mirip 90% ini Pak. Ya. Ini ada uniknya juga, kenapa Apa? G8 Mas? Ya, kenapa Pak? Di Gunung Mas itu kan alamannya Gunung Mas, Ya. Jalan Trunojoyo 88. Oh. Kemarin tuh sempat di apa mau dibikin G88 gitu loh. Oh Seperti iya itu. iya iya iya. Ya intinya seperti itulah member-membernya. Terus akhirnya namanya jadi FRSHD. FRSHD. Nah, itu artinya apa, Pak? FR itu ada kepanjangan. Oh, Jadi beliaunya saya tanya, itu istilahnya kalau F-nya itu kan kepanjangan dari Fas, Fas. ya. Nah, itu. Jadi Fasnya itu nama putranya beliau, Fajar, Asmi, sama Zahra. Fajar, Asmi sama Zahra. Betul. Oke. Terus Terus itu revolver itu tambahannya lah seperti itu. oh mungkin Fas revolver. revolver revolusi. Betul. Dari bak truk menjadi ke bis. Betul, seperti itu. Tapi masih dalam satu PT ini ya nanti. Ya, betul. Dalam satu tanaman. Ya udah, PT. Pak, matur nuwun, aku tak lihat-lihat dulu nggih. Monggo, monggo. Monggo. Ini mumpung acara belum mulai, kita tak review-review dulu. Monggo, monggo. Matur nuwun, Pak, nggih. Nggih, sami-sami. Nah, ini sekarang kita berkesempatan untuk nge-review 2 unit busnya dari karoseri Gunung Mas. Ini merupakan produk baru dan untuk pertama kali dalam sejarahnya karoseri Gunung Mas ini bikin bus dan langsung big bus teman-teman. Bus dengan dimensi tinggi 3,9, panjang 12 meter dan lebarnya 2,5 meter sesuai dengan regulasi big bus yang ada di Indonesia. Nah, kita sekarang mendekat. Ketika kemarin pas aku dikasih tahu bahwa Gunung Mas bikin bus baru atau model bus baru, aku penasaran, wah modelnya kayak gimana? Terus disepil, modelnya mungkin Mas sudah tahu sih. Setelah dikasih gambarnya, wah ini sih 95% mungkin mirip dengan brand yang namanya Marco Polo yang ada di Jerman. Nah, kalau teman-teman mungkin sedikit flashback ke belakang, untuk bus Marco Polo di Indonesia itu sebetulnya yang legend itu adalah produknya dari karoseri Adi Putro. Sebelum zaman Jetbus menjamur, itu ada namanya Marco Polo, teman-teman. Nah, tapi di dunia, di belahan dunia, khususnya Amerika Selatan, Marco Polo ini merupakan bodybuilder paling top lah, top tiernya di sana, dan sekarang udah menjamur, dipakai produknya di seluruh dunia, bahkan desainnya pun menjadi kiblat berbagai karoseri di seluruh dunia. Di Indonesia tercatat ini sekarang adalah karoseri ke-6 mungkin yang menghadirkan konsep bis dengan berbasis atau berkiblat di Marco Polo. Nah, ini adalah model yang seperti Marco Polo G8. Kalau kita lihat ya, pertama kali di Indonesia memperkenalkan G8 itu adalah karoseri dari K3 Semarang. Namanya itu Titanium T1 ataupun T2. Unitnya itu unitnya SGN yang pakai Scania K360. Lalu ada PO Bawang Lanang yang pakai Mercy 2542 kemarin baru dirilis. Headlamp sama belakang itu sama. Lalu ada dari karoseri Moro Dadi Prima yang pada tahun ini menghadirkan model Diamante. Depan belakang menggunakan headlamp dan stop lampnya
dari Marco Polo G8 teman-teman. Lalu ada juga karoseri tentrem dengan New Avante-nya, cuman Avante-nya itu dia dimodif. Untuk lampunya yang depan dimodif khas dengan Avante, lalu yang belakang juga ada sedikit modifan. Lalu juga ada ketika pas kemarin pas Jamnas di Madiun, karoseri Gunung Mas Madiun. Dan aku juga baru tahu nih ternyata karoseri Gunung Mas Madiun dengan karoseri Gunung Mas yang ada di sini tuh berbeda teman-teman. Nah, yang karoseri Gunung Mas Madiun kemarin menghadirkan Zeppelin G7 itu lampu depan dan belakangnya menggunakan G8. Terus terakhir kalau nggak salah Hartono Putra itu yang karoseri Elf juga bikin medium bus, tapi bagian belakangnya yang model stop lampnya Marco Polo G8. Kita sekarang mendekat teman-teman ya. Dan untuk yang karoseri ke-6 yang membuat body bus yang paling mirip dengan Marco Polo G8 ya ini. Nah, untuk busnya Gunung Mas ini dia ada dua langsung. Dia menggunakan sasis dari Hino RM 280, ABS yang udah suspensi udara atau air suspension. Terus kalau kita lihat dari depan, dia ini emang bener-bener mirip sama G8. Jadi dari atas itu tinggi 3,9, langsung di pilar depannya ini dia turun banget. Dan sesuai dengan yang di sana, dengan model yang menunduk kayak gini. Kemarin aku tuh baca di beberapa artikel, model G8 itu dengan model nunduk kayak gini dia akan meningkatkan koefisien gesekan angin 11%. Jadi dia lebih aerodinamis pastinya. Untuk jangka panjang ini akan kendaraannya akan lebih enak buat jalan dan otomatis hubungannya sama bahan bakar teman-teman untuk jangka panjangnya seperti itu. Lalu kita lihat bagian spionnya nih. Spionnya ini kalau aku tadi tanya, ini ngemal sendiri loh. Asli ini bener-bener dimiripin 90%. Nah, bisa kita lihat kan dari garnish spionnya dari atas ujung sampai ke sini melengkung turun gini. Nah, kalau kita lihat garnish spionnya ini tuh persis kayak punyanya Legacy SR3 yang single glass. Jadi modelnya kayak gini teman-teman. Ya, kita balik lagi ke depan. Nah, untuk lampunya ini sekarang itu udah banyak banget di pasaran di Cina sana. Jadi kalau teman-teman mungkin banyak yang penasaran kok banyak banget di karoseri di Indonesia itu lampunya mirip-mirip. Tak jelasin teman-teman ya. Untuk develop lampu, misalkan nih kayak karoseri-karoseri besar itu mereka yakin orderannya itu bisa sampai ribuan, sampai puluhan ribu mungkin. Jadi dia bener-bener desain lampu itu dari nol dan pesannya langsung ribuan. Kalau misalkan karoseri-karoseri yang memulai itu langsung pesan lampu ribuan dengan harga miliaran kan juga mungkin kurang efektif dan kurang efisien. Makanya cari lampu yang ada dulu. Nah, karena ini karoseri Gunung Mas ini baru pertama kali, ya udah belajar bikin bus, disempurnain, dipelajari dengan bagus, tapi bodinya itu dimiripin sama G8. Kan belum pernah lihat kan G8 yang real G8 jalan di jalan Indonesia. Wah, jadi kalau misalkan ini besok jalan di jalanan di Indonesia, ini rasanya kayak di Amerika Latin nanti teman-teman. Apalagi kalau misalkan ada unit masuk yang bentuknya tronton gitu, pasti ganteng banget. Kita kembali ke lampu lagi. Kalau yang G8-nya Brazil itu kalau nggak salah lampunya dari Jerman. Kalau ini dari supplier Cina pun udah sekarang udah banyak. Ada sen dan ada DRL-nya di sini. Lampunya ini full LED dan ini ada pemanisnya di sini. Ada kayak cuttingan-cuttingan diamond gitu di sini. Dan untuk lampu fog lamp-nya ini kayak punyanya Morodadi yang Diamante. Tapi dia untuk rumahnya ini didesain sedemikian rupa dan desainnya ini tuh nyambung sampai ke bagian kaca sana teman-teman. Nah, jadi ini adalah salah satu bahasa desainnya yang khas dari G8 kayak gitu. Ini headlampnya ini, wah ini terang banget nih, kayak lampu apa proyektor ya. Terang banget di sini. Kita coba agak ke sini bentar teman-teman. Nah, tulisannya ada FRSHD. Nah, ini tingginya 3,9. Di sini ada tulisan Gunung Mas sebagai karoserinya dan ini adalah logonya. Biasanya di sini fleksibel sih, misalkan mau dikasih logo Hino atau logo sasisnya itu bisa. Cuman karena ini lagi prototipe, lagi awal, kasih logo dari Gunung Mas itu sendiri kayak gitu. Lalu di sini juga ada list warna silver gini. Jadi kelihatannya kalau dari depan tuh bisa tuh senyum. Kita sekarang geser ke sebelah sana aja teman-teman. Salah satu ciri khas kalau ini SHD apa enggak, kita lihat
kalau misalkan bukan SHD biasanya itu cuma sejengkal. Tapi lebih dari SHD itu biasanya hampir 2 jengkal teman-teman untuk box atau kotak penyimpanan buat kru biasanya ya di atasnya ban ini ya gitu. Dan untuk bagasinya karena dia menggunakan Hino RM280 ini udah tembus teman-teman. Nah bisa kita lihat nih tembus dan ini udah full dikasih bordes. Jadi dengan bagasi yang tembus keunggulannya yaitu dia bisa buat muat barang bawaan yang banyak, bahkan motor pun bisa dimasukin ke dalam sini tanpa harus dipretelin. Ini cocok banget buat model-model kayak bus akap gitu kan, yang barang bawaannya banyak, paketannya banyak, dan biasanya pakai sepeda motor pun dimasukin ke sini. Nah, tutup bagasinya ini kalau agak berat sih ini teman-teman. Nah, di sini ada tulisannya GM. Kalau yang di luar negeri G8 itu GM. Oke, untuk livery simple sih. Livery warnanya ada warna merah dan ada yang warna biru. Ini yang biru muda. Habis ini kita lihat ke bagian belakang. Wah, ini nih. Ini hampir mirip dengan mungkin sekitar 90% ya. Dia mirip sama G8. Cuman ada berbeda di daerah sini dikasih tulisan Fast Revolver yang itu adalah nama dari body ini. Revolver ini bisa sebagai revolusi, juga bisa sebagai peluru. Yang mana kalau kita lihat bis ini kan bentuknya kan agak meruncing ke depan ya. Gitu. Jadi dikasih kisi-kisi. Dan aneh nih kisi-kisinya teman-teman. Teman-teman ingat nggak dulu Mercy 2445 itu harus dikasih kisi-kisi di sini. Karena radiatornya di sini. Terus ini dikasih kisi-kisi tapi di kiri doang. Karena radiatornya di kiri teman-teman. Tapi nggak dikasih di sini yo. Biar imbang itu loh. Aku masih agak belum bisa menerima sih desainnya ini. Tapi overall nggak apa-apa lah. Untuk stop lampnya bisa kita lihat bentuknya ini benar-benar nggak dirubah sama sekali, originalnya G8. Kalau di karoseri Tantrum kan ini udah ada bahasanya distilisasi, dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dia beda. Dia emang cari yang beda sehingga emang menjadi ciri khas dari Avanti itu sendiri. Di sini ada item-itemnya gitu, dan dia kalau nggak salah dia agak nggak begitu selancip ini deh. Sebagian bawahnya ini running kayak gini, gokil. Nah di sini udah ada 2 bus nih teman-teman yang ready, siap untuk diperkenalkan pada acara siang hari ini. Tinggi banget ya kalau dilihat. Mungkin dari kalian juga bilang wah ini desainnya nyontek, tapi kalau menurutku yo banyak sih. Misalkan kita lihat di Indonesia kayak di Putro, Kalaksan dan sebagainya, desainnya juga diambil sama Bangladesh, diambil sama India juga fan-fan aja gitu, karena memang nggak ada ciptanya sih teman-teman, dan nggak dipelekin 100% kan, ada beberapa yang dirubah. Dan untuk yang Gunung Mas ini kan kalau tadi aku ngobrol emang baru awal bikin bus, mungkin difokusin ke struktur safety-nya, rangka dan sebagainya, udah perizinan udah selesai, masalah desain ini ngambil dulu yang udah ada. Dan menurutku juga unik sih teman-teman. Apa ya, kalau lainnya kan fokus desainnya harus gini. Karena di awalan ya kenapa nggak sekalian dimiripin sama G8 yang udah melegenda sedunia tahu dan di Indonesia belum ada. Makanya kalau misalkan ini udah jalan, kita akan bisa lihat bus, wah ini kayaknya bus build up dari Amerika Latin ini. Model G8 tapi ada di jalanan Indonesia. Apalagi besok ada yang misalkan ada yang tronton, wah asli gantengnya jos banget wis. Nah, tadi aku juga dikasih tahu 2 bus ini tuh beda spek. Ada spek yang biasa, juga ada yang spek yang level up. Kita langsung aja ke yang level up aja teman-teman ya. Oke. Nah, ini udah dikasih lapisin bordes di sini. Terus ini juga udah ada karpetnya dan ini udah ada kursi TL-nya. Jadi kalau ada kursi TL gini, ini adalah bus pariwisata. Tapi bisa di setting menjadi bus akap sih, dilepas nggak masalah. Terus kita bahas dari sisi desain dashboardnya. Dashboardnya ini ada tulisan nih teman-teman, Gunung Mas di sini sebelah sini. Terus ini desainnya dibilang kaku enggak, asik sih ini. Untuk segi desainnya ini menurutku udah simple tapi modern. Terus kita di sini. Nah, untuk pandangan kita sebagai driver ini spionnya turun banget nih, jadi enak banget nih. Jadi nggak perlu dongak ke atas gini. Di sini juga pas. Terus di sini bisa kita lihat ada ornamen-ornamen cutting lasernya di sini.
Ini kacanya bisa dibuka, tapi belum power window. Kalau power window mungkin masih perlu belajar lagi, karena ini masih apa ya, awalan ya. Kayak gitu mungkin belum kepikiran. Tapi kalau misalkan ada power window-nya, cakep sih ini harusnya. Sasisnya pakai Inno RM, pakai manual kan. Belum ada RM, nggak ada yang matic ya. Coba pakai manual. Terus AC-nya ini dari Denso LD9 itu. Untuk lampu-lampu, untuk perlampuan ada di sini ada kosong. Ini buat naruh HP atau kunci atau apapun di sini. Head unitnya ada di sini, dan kita sekarang agak ke belakang aja yo. Ini dia teman-teman interiornya. Nah, ini dia menggunakan kursi dari Rimba Kencana. Nih, Rimba Kencana yang kelas pariwisata mungkin yo. Yang dua-dua ada tulisannya Gunung Mas di sini. Dan ketika aku duduk di sebelah sini, ini emang feels-nya itu kalau kita naik SHD single glass itu kan biasanya itu banget ini nggak begitu luas, tapi pas. Jadi di atasnya mata kita gitu. Jadi kan ini posisinya nunduk kan, set gini agak keturun gini. Tapi masih bisa diterima sih teman-teman. Mungkin kaca ini kaca-kaca HD mungkin, bukan kaca SHD mungkin ya di sini. Sini ada dome TV-nya seperti tatingan lasernya, dan untuk desainnya sih menurutku masih agak kaku ya. Cuman overall lumayan sih untuk karoseri yang baru belajar bikin bus seperti itu. Di sini ada apa? Partisinya. Ini partisinya kayak apa ya? Kok nggak asing ya? Masuk Adi Putro. Adi Putro nggak kayak gini Pak. Aku lupa, nanti teman-teman bisa tulis ya. Kita geser ke bagian sini. Untuk bagian atasnya nih bisa kita lihat. Ini polos. Nah, biasanya ada motif-motifnya kan. Ini polos teman-teman. Terus lampunya, lampu interiornya dia warm white. Jadi udah sesuai dengan standar bus untuk saat ini. Kalau dulu kan warnanya biru gitu kan. Ini warm white, jadi lebih adem di mata. Lalu kita geser ke bagian sini teman-teman. Nah, lover AC-nya dia menggunakan lover yang sama digunakan oleh Jetbus 5. Mungkin di pasaran juga udah banyak yang jual lover kayak gini. Tapi untuk bagian sininya, sampingnya lover ini udah dikasih motif yang berbeda teman-teman. Jadi ini bisa menjadi suatu warna yang baru di perbisan Indonesia nih. Kita geser ke belakang. Untuk yang model yang ditampilkan ini, dia ini nggak ada toiletnya teman-teman. Karena fokusnya mungkin di bus pariwisata dulu. Cuman kalau misalkan toilet, mungkin juga bisa dibikin, harusnya udah bisa dibikinin toilet ya teman-teman. Itu aja sih. Sini juga ada pintu daruratnya di sini. Dari yang warna biru sekarang kita geser ke warna merah. Nah, katanya warna merah ini yang versi basicnya. Kalau ini yang versi ultimate-nya, yang versi high end-nya, ini yang versi basicnya teman-teman. Kita coba lihat basicnya apa. Aku juga baru sadar loh di sini ada cuttingan laser Gunung Mas di sini. Sama sih. Ini malah nggak ada bordesnya teman-teman. Ini langsung karpet. Tapi untuk dashboardnya dia simple, warnanya hitam, ada list abu-abunya di sini. Itu aja sih. Kursinya ini juga menggunakan kursi dari Rimba Kencana. Ini kayaknya malah motif Gias tahun berapa ya? 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Cakep sih. Terus ini juga pemilihan warnanya juga warna abu-abu gelap dan terang ya. Kayak gini, dan ini masih ya tak bilang tadi versi basic. Jadi minim aksen-aksennya teman-teman. Tapi masih ada tulisan ini. Premium Luxury Bus. Tapi ini yang Premium Luxury Bus itu tulisannya ada di sana. Ternyata di sini juga ada. Kita lihat di sini standar, gak ada penutup bagasi atas. Terus untuk lover juga masih sama, ada tulisan Gunung Mas juga. Ini warnanya dasarnya hitam. Kita geser ke bagian belakang. Sama sih. Itu aja teman-teman. Nah, di sini kita akan menyaksikan proses launchingnya 2 bus ini. Acaranya mungkin sekitar 10 menit lagi akan dimulai. Karoseri Gunung Mas ini memang terkenal dengan karoseri bak truk awalnya. Insya Allah untuk dunia bak kayu atau bak truk itu pasti tahu yang namanya dengan karoseri Gunung Mas. 3, 2,
kita mencoba sensasi naik bus terbarunya dari Gunung Mas. Selamat menikmati perjalanan di bus Revolver Gunung Mas. Setelah bus berjalan dan aku nyobain naik bus dengan bodi garapan Gunung Mas Gondang Legi Malang ini, overall untuk sebuah karoseri yang baru pertama kali bikin bodi bus dan langsung big bus, ini udah lebih dari cukup sih. Cuman tetap aja ada beberapa kekurangan minor yang bisa menjadi evaluasi untuk pembangunan bodi-bodi selanjutnya. Ya semoga aja model G8 dari Gondang Legi Malang ini bisa diterima pasar dan populasinya semakin banyak di jalanan raya nantinya.